Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2617 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasalnya pertama ayat 18 sampai ayat 25. Di bawah perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dengarkan bersama-sama, saya memberi tema pemberitaan Injil di mata Tuhan versus di mata dunia. Saudara, bagi orang dunia pemberitaan Injil yang pertama ayat 18 katakan, perhatikan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi orang dunia pemberitaan Injil itu suatu kebodohan. Mereka menganggap orang yang memberitakan kabar baik itu hanyalah orang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki pikiran seperti itu sudah pasti dalam kehidupannya tidak ada Roh Kudus. Karena apa saudara? Orang yang memiliki pemikiran bahwa pemberitaan Injil itu suatu kebodohan hanyalah orang yang dikuasai oleh roh duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen sendiri menganggap memberitakan Injil itu satu kebodohan. Makanya mereka tidak melakukannya. Mereka tidak mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sampai sekarang ini belum memberitakan Injil, itu menandakan saudara ada di golongan orang seperti ini yang dikuasai oleh duniawi. Sehingga saudara menganggap pemberitaan Injil di zaman sekarang ini hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh.
Bapak Ibu Saudara bertobat. Bapak Ibu Saudara, bagi orang dunia, pemberitaan Injil satu kebodohan. Yang kedua, satu batu sandungan. Saudara perhatikan ayat 23. Di sana dikatakan begini. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang dunia, pemberitaan Injil adalah satu batu sandungan. Saudara, kita hidup di zaman di mana teknologi sangat-sangat luar biasa majunya. Dari media sosial kita mendapatkan banyak sekali informasi. Dan yang paling ditakutkan sekarang adalah berita yang jadi viral. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali kejadian-kejadian di mana orang-orang yang memberitakan kabar baik, saudara, di dalam penyampaian mereka memberitakan Injil, tetapi ada orang-orang yang sengaja memvideokan aktivitas mereka dan memviralkan bahwa ini adalah kristenisasi. Karena viral, akhirnya yang terjadi adalah penutupan tempat-tempat ibadah. Karena viral itu tadi. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen ini menganggap ini satu batu sandungan. Padahal mereka yang menyampaikan kabar baik, mereka memiliki satu semangat dalam menyampaikan Injil kepada orang. Tetapi video mereka dipakai orang lain untuk menjadikan itu batu sandungan. Sehingga orang Kristen dengan orang Kristen yang lain menganggap tindakan-tindakan orang yang kemudian viral dalam memberitakan Injil itu bagi orang dunia itu satu batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen di saat viral orang memberitakan kabar baik, saudara, akhirnya menjadi geger. Banyak orang Kristen sendiri cuci tangan. Mereka mulai mencari kesalahan. Benar firman Tuhan ini katakan bahwa pemberitaan Injil bagi orang dunia, mereka menganggap itu satu batu sandungan. Tapi di mata Tuhan itu batu loncatan. Amin. Seberapa banyak di antara kita menganggap memberitakan Injil itu batu sandungan atau batu loncatan? Menurut saudara, saudara menganggap pemberitaan Injil itu sebagai batu sandungan atau batu loncatan? Saudara sendiri yang tahu. Yang ketiga, saudara, bagi orang dunia, pemberitaan Injil itu satu kemunduran. Itu satu hal yang sangat-sangat kuno, sangat-sangat primitif. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen. Kenapa mereka tidak memberitakan Injil? Karena mereka menganggap pemberitaan Injil itu ya hanya ada di zaman Yesus. Makanya banyak orang Kristen stuck. Mereka tidak memberitakan kabar baik. Sampai mereka mati, mereka tidak pernah menginjil. Ini yang menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita paham isi hati Tuhan, firman Tuhan itu, pasti saudara akan bergerak memberitakan kabar baik. Bukan justru menganggap bahwa orang yang memberitakan Injil itu orang yang primitif. Saudara, banyak orang yang memberitakan kabar baik, penginjilan. Saya banyak mengenal orang-orang yang terjun langsung dalam lapangan. Kehidupan mereka susah, saudara. Mereka sangat-sangat sulit dalam perekonomian mereka. Hidup pas-pasan. Tapi di wajah mereka saya melihat ada sukacita yang besar. Karena apa? Mereka senang memberitakan kabar baik. Dan kehidupan mereka benar Tuhan pelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menganggap bahwa pemberitaan Injil itu
cukup di zaman Yesus atau di zaman rasul-rasul. Sekarang tidak ada lagi yang sangat-sangat urgent dalam memberitakan kabar baik. Kalau saudara memiliki pemikiran seperti itu, saudara keliru dalam pandangan saudara pada firman Tuhan. Justru di akhir zaman ini, Tuhan Yesus mau saudara dan saya gencar, bersemangat dalam memberitakan kabar baik. Jangan berhenti. Jangan menganggap bahwa pemberitaan Injil itu sudah selesai di zaman para rasul. Tidak. Sampai pada akhir zaman. Amin. Kita harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergi beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tadi saya sampaikan bagi orang dunia, pemberitaan Injil itu satu kebodohan, satu batu sandungan, suatu kemunduran atau tertinggal atau primitif. Tapi berbeda di mata Tuhan. Di mata Tuhan, pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Sekali lagi ayat 18, perhatikan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita memberitakan kabar baik, kita sedang mendapat satu kekuatan yang tidak manusia berikan, tapi Tuhan sendiri yang berikan buat kita. Amin. Makanya di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita memberitakan Injil, kita sedang mendapatkan kuasa, kekuatan dari Allah. Amin. Saudara, di saat kita berbicara kepada orang itu, kuasa Allah sedang bekerja kepada orang itu. Amin. Kuasa Allah sedang menyertai kita melalui tanda-tanda mujizat, kuasa-kuasa yang luar biasa menyertai kita ketika kita memberitakan Injil. Amin. Makanya selalu saya katakan, orang yang terus memberitakan Injil, doa-doanya dahsyat luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Kekuatan Allah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, dan kuasa Allah menyertai kita. Haleluya. Yang kedua saudara, di mata Tuhan, pemberitaan Injil itu adalah hikmat Allah. Amin. Perhatikan ayat 24, di sana dikatakan begini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan apa? Dan hikmat Allah. Haleluya. Ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, maka hikmat Allah itu akan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Amin. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita, saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita terheran-heran. Kita seperti orang yang tidak sadar, kok kita bisa ngomong seperti itu. Kok firman Tuhan keluar terus di mulut kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, maka Roh Tuhan itu akan menguasai kita. Roh Kudus itu yang akan memberi kita hikmat.
Amin. Sehingga orang yang mendengar takjub dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Yesus Kristus adalah hikmat bagi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita nggak sekolah tinggi-tinggi. Saya mau bilang begini, kalau kita mau pintar, kalau kita mau banyak ilmu pengetahuan, saudara, itu semua kita dapat di sekolah. Hikmat tidak dapat di sekolah. Hikmat itu kita dapatkan kalau kita baca firman, merenungkan firman Tuhan, selalu dengar firman Tuhan, Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita hikmat yang datang dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita terus intim dengan Tuhan, kita akan semakin berhikmat. Amin. Kita akan semakin dipenuhi oleh hikmat Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, di saat kita memberitakan Injil, hikmat dari Tuhan itu terus bertambah-tambah, terus bertambah-tambah, terus berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berhikmat, sederhana, beritakan kabar baik, dengar, baca firman, maka terus Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang terakhir, di mata Tuhan, pemberitaan Injil adalah kabar keselamatan. Amin. Saudara perhatikan ayat 21, di sana dikatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita memberitakan Injil kepada seorang, kita sedang memberitakan kabar baik, yaitu kabar keselamatan. Mereka yang mendengar kabar baik, mereka percaya, mereka mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan sekarang yang kita perhatikan, kita sudah ada di penghujung waktu, di akhir zaman ini. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gencar memberitakan Injil. Amin. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang belum percaya Tuhan Yesus. Mereka mungkin belum pernah mendengar tentang Yesus. Mari kita mau sampaikan kabar baik kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga diselamatkan. Amin. Jangan hanya kita saudara yang diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan oleh pemberitaan Injil, kita sekarang memiliki tugas kewajiban untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Beritakan Injil kepada mereka. Saudara, tidak peduli orang bilang kita itu orang bodoh karena kita memberitakan kabar baik. Gak masalah. Yang penting kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Daripada orang sekolah tinggi-tinggi, pangkatnya tinggi, tapi mati masuk neraka, buat apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi dunia ketika kita memberitakan Injil, itu menjadi batu sandungan. Itu menjadi satu tindakan yang mundur bagi pandangan mereka manusia. Tapi bagi pandangan Tuhan, di saat kita memberitakan Injil, oh haleluya, itu bicara kekuatan Allah. Di saat kita memberitakan Injil, maka Tuhan akan terus tambahkan hikmat kepada kita. Dan yang terakhir saudara, kita belajar. Di saat kita memberitakan Injil,
kita sedang menceritakan kabar keselamatan. Mereka yang percaya, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.